Oke, halo, jumpa lagi sama saya Risa Anggara yang masih tetap bertahan stay di kosan. Ya, keretanya memang masih belum jalan seperti sedia kala, terus ya begini deh keadaannya. Tapi saya harap teman-teman semuanya, terutama yang nonton video saya, dalam keadaan sehat. Eh, Masih lanjut di sesi Q&A yang entah keberapa, pokoknya yang berikutnya. Dan kali ini saya juga sudah punya satu pertanyaan dari temen yang sudah masuk lewat Instagram waktu itu, dari Mas Reza. Pertanyaannya kira-kira seperti ini: lebih enakan Gopar Luxury atau Gopar Priority? Jadi Gopar itu Argo Parahyangan ya, karena secara reguler itu biasanya rata-rata yang banyak itu Argo Parahyangan bawa kelas yang priority. Nah, untuk kelas yang luxury itu cuman satu kali perjalanan itu dia yang Argo Parahyangan, kurang tahu statusnya tambahan atau enggak, tapi dia menggunakan rangkaian idolnya Kereta Sembrani dan kebetulan bawa kelas luxury generasi yang kedua. Jadi hari ini kita akan membandingkan Argo Parahyangan luxury dan Argo Parahyangan priority. Dua-duanya kelas mahal. Oke ya. Kira-kira seperti ini dari yang sudah saya alami selama naik Argo Parahyangan luxury maupun priority. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan saya bandingkan antara Argo Parahyangan kelas luxury maupun kelas priority. Jadi kebetulan ini dua-duanya di level setara ya, di atas kelas eksekutif reguler di Argo Parahyangan. Nah, saya udah punya beberapa poin yang mau saya bandingkan di antara keduanya. Yang pertama itu mengenai overall interior dan eksterior. Oke, yang pertama di kelas luxury dulu ya. Di kelas luxury eksteriornya sudah kekinian, sama seperti kelas eksekutif pada umumnya. Cuman yang membedakan itu coraknya berwarna gold, berwarna emas. Terus apa namanya, cuman dia menang kekiniannya, cuman dia menurut saya itu kurang secara apa ya, kemewahan kayaknya. Jadi tampilan luar itu jadi kayak sama aja gitu loh. Kalau orang nggak ngeh coraknya beda, itu mungkin dikira ya kelas eksekutif seperti biasa aja gitu. Sedangkan si priority tampilannya dia udah tentu beda banget ya, tampilan eksteriornya beda banget dengan warna coklat mewah. Terus kemudian ada corak-corak dan ornamennya gold, ada tulisannya juga gede priority. Itu menurut saya nilai plus tersendiri. Dia memang kesannya klasik ya, tapi mewahnya dapat. Itu secara eksterior. Nah, di interior pun sama menurut saya. Kalau si luxury generasi kedua ini mengusung konsepnya modern dan simple gitu ya. Jadi cuman ya ruangan, kabin, terus kayak ada kapsul-kapsul kursi gitu ya. Warnanya juga clean, simple, bersih, putih. Kecenderungannya lebih putih, lebih terang gitu ya. Cuman dia ya memang simple banget gitu ya. Simple banget, tidak banyak ornamen sana sini, dibandingkan dengan kelas priority yang lebih dapat lagi unsur klasik dan mewahnya gitu ya. Udah ada karpet, terus kemudian ornamen panel-panel kayunya juga lumayan banyak gitu ya. Tapi kemarin ada juga sih kelas Armada Priority yang sudah mulai agak simple, polos gitu. Tapi saya membandingkannya dengan Priority yang pernah saya coba ya, yang lebih banyak ornamen-ornamen kayunya dengan lighting yang lebih cakep gitu. Jadi ini apa ya, kalau disuruh milih sebenarnya susah sih ini, karena yang satu punya tema ini, yang satu lagi temanya berbeda gitu loh. Jadi masing-masing kuat di salah satu karakternya. Kira-kira seperti itu ya untuk perbandingan overall, eksterior, dan interiornya. Oke, lanjut ke perbandingan yang berikutnya. Itu saya soroti tentang suspensi dan kekedapan suara di dalam kabin. Jadi
untuk kelas luxury dulu nih. Kelas luxury dia bener-bener keretanya brand new ya, bener-bener baru dengan apa namanya, bahan stainless steel. Terus dia perasaan ya sama aja sih antara naik kelas luxury maupun naik di kelas eksekutif reguler yang seperti biasanya gitu, karena memang secara kerangka, terus suspensinya dan tingkat kekedapan suara di dalamnya ya rasanya kayak naik kelas eksekutif yang reguler gitu ya, sama-sama penggunaan bahan bodinya sama, terus jenis suspensinya sama gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang priority itu dia setahu saya ya, mohon maaf kalau ada salah silahkan diralat. Setahu saya kelas priority itu menggunakan X kereta bisnis ya kalau nggak salah. Jadi yang memang sudah ada gitu ya kereta bisnis akhirnya dirombak sedemikian rupa menjadi kelas priority. Itu menurut saya lebih nyaman. Kalau menurut saya loh ya, ini preferensi pribadi, apa kok jadi susah ngomongnya ya, belibet. Preferensi pribadi, jadi suspensinya dan kekedapan suara di dalam kabin saya lebih condong ke kelas priority karena dia lebih lembut, lebih stabil. Terus mungkin juga karena material interiornya ya ada karpet, ada kayu-kayu, dan mungkin itu yang membuat tingkat kekedapan suara di kelas priority lebih baik, selevel lebih baik dibandingkan di kelas luxury. Itu kalau pilihan saya ya. Kalau teman-teman bebas, tentu ini karena cuman pendapat pribadi. Itu dari segi suspensi dan kekedapan suara. Perbandingan berikutnya yang saya soroti adalah mengenai audio video di dalam kereta. Jadi kebetulan di dua kelas ini, di dua armada ini, masing-masing seat sudah punya audio video ya. Jadi memang sudah punya layar pribadi untuk masing-masing penumpang. Jadi kebetulan perbandingannya luxury generasi kedua dan priority ini di masing-masing kursinya sudah ada. Dan untung aja nggak dibandingin sama Imperial ya, karena Imperial itu nggak ada audio video di private di masing-masing kursi penumpang. Ini gimana ya perbandingannya ya? Kayaknya kalau untuk responsivitas dan sensitivitas touchscreen-nya mirip-mirip sih. Sebenarnya menurut saya tuh agak kurang responsif, agak kurang sensitif ya layar AVOD-nya. Jadi kita masih perlu ada tenaga ekstra untuk touch gitu loh. Cuman yang saya lihat secara isi, nah secara isi itu kemarin yang saya bandingin waktu naik Argo Parahyangan Priority itu jangan deng, luxury dulu ya biar bareng ya sama ya. Oke, luxury dulu. Yang saya rasakan waktu naik Argo Parahyangan luxury itu ternyata pilihan filmnya terbatas. Yang pertama ya, lebih sedikit, tapi itu sudah lebih baik daripada saya naik Taksaka luxury yang waktu itu isi filmnya baru sekedar trailer. Nah, terus kemudian kalau musik sama lah, terus yang lain-lainnya sama. Terus kemudian di luxury juga bisa real time mapnya, itu bagus. Terus kemudian kalau di kelas priority menurut saya agak lebih beragam filmnya, musiknya juga lebih beragam. Terus apa ya, kalau map saya kok agak lupa ya, apakah saya lupa nggak ngecek ada map atau nggak di AVOD-nya priority ya. Tapi seperti itulah ya perbandingannya. Dan overall kalau size layarnya lebih gedean mana ya, saya kok agak lupa. Pokoknya itulah ya. Kalau overall, kalau disuruh milih, saya lebih milih audio videonya di priority aja deh. Itu jadi kita lebih punya fleksibilitas dalam memilih konten yang akan kita nikmati selama perjalanan. Beranjak ke perbandingan yang berikutnya, yang akan saya bandingkan adalah mengenai
kursi dan legroom ini kan penting banget ya, itu karena kita akan menikmati perjalanan, entah itu perjalanan panjang atau pendek, kita duduk selama perjalanan, otomatis ini juga merupakan satu bagian yang penting banget dalam urusan kenyamanan perjalanan. Oke, yang pertama luxury dulu ya. Argo Parahyangan luxury ini kursinya saya suka karena dia lebih lega. Kemudian recliningnya sudah elektrik dan lebih rebah menurut saya. Terus kemudian di satu lagi itu private ya. Kenapa private? Karena formasi di Argo Parahyangan luxury ini formasinya 21 atau 12 lah, sama aja. Jadi karena berhubung saya suka single seat, jadi akan lebih mudah, lebih enak, lebih banyak pilihan single seatnya di Argo Parahyangan luxury. Itu yang pertama, jadi lega. Terus kemudian recliningnya elektrik. Terus kalau konsepnya sama ya, ini konsepnya sama, dia modern. Warnanya juga berani, biru gitu ya, lebih modern. Terus kemudian untuk legroomnya, nah ini terutama legroomnya tuh di kelas luxury lega banget, memang bener-bener jauh gitu ya. Jadi posisi duduk biasa itu kaki saya itu nggak bisa menjangkau kursi di depan saya. Jadi memang di kelas luxury ini tidak ada footrest ya, tapi ada leg restnya, jadi bisa menopang kursi kita, jadi bisa lebih istirahat kakinya. Nah kemudian yang priority, nah priority ini kursinya lebih sempit, jadi dibandingkan luxury lah ya, kursinya lebih sempit meskipun dia nggak sempit-sempit banget. Kemudian dia tuas ya, masih recliningnya masih berupa tuas dan rebahannya ya standar lah. Kemudian jarak antar kursinya menurut saya sih sama kayak kelas eksekutif biasa, karena memang kursi kita diposisikan akan menjangkau footrest gitu ya. Jadi di depan kita ada footrest, makanya jaraknya tidak bisa selebar jarak di kelas luxury. Kira-kira itu untuk perbandingan ya. Kalau disuruh milih, saya lebih milih kursinya luxury. Lanjut ke perbandingan yang berikutnya yang akan saya soroti, yang akan saya bandingkan adalah mengenai fasilitas snack dan makanan. Oke, ini karena berhubung sama-sama di Argo Parahyangan ya, di perjalanan jarak pendek 3 jam perjalanan, di masing-masing kelas memang tidak disediakan, tidak dikasih makanan berat. Jadi memang cuma dikasih snack box yang isinya roti, yang kira-kira tampilannya seperti inilah ya, ini untuk kelas luxury. Terus kemudian yang ini untuk kelas priority. Cuman secara boxnya lebih mewah priority kayaknya ya. Jadi dia punya kayak dedicated box gitu ya, khusus yang ada priority-nya gitu. Jadi kayaknya lebih wow, lebih mewah. Isinya sama lah ya, rata-rata seperti itu, roti dan kayak gitu. Cuman satu yang beda, di kelas priority kita bisa dapat minuman panas, terutama yang minuman panas secara cuma-cuma. Jadi kalau saya pengen bikin minum teh atau pengen bikin kopi gitu, itu jauh lebih enak di kelas priority karena dia masih free ya, masih bagian dari fasilitas. Sedangkan untuk kelas luxury, waktu saya naik Argo Parahyangan luxury kemarin, saya mau minum teh itu ya harus pesan lagi, harus beli di Prami atau Prama yang lewat, kira-kira seperti itu. Kalau untuk milih, saya lagi-lagi harus menjatuhkan pilihan di kelas priority. Lanjut ke yang berikutnya adalah mengenai toilet dan minibarnya. Oke, yang pertama di kelas luxury dulu ya. Di kelas luxury minibarnya kecil banget, jadi tempat untuk prepare makanan itu memang kecil banget, cuman ya kecil banget lah pokoknya, di ujung ya, di ujung kabin itu kecil. Terus kayaknya ya kita nggak bisa nongkrong di situ gitu. Kemudian kalau minibar di priority itu lega banget, ada meja, tempat buat naruh dispenser air panas, tempat untuk wadah pernak-pernik teh, kopi, gula dan seperti itu. Kemudian ada cemilan di dalam toples-toples gede. Di situ ada jendelanya dan gitu, kayak
kayak cafe, kayak minibar yang kita bisa nongkrong di situ sambil ngemil, sambil lihat pemandangan. Itu beda banget ya antara kelas luxury sama kelas priority. Kemudian toilet. Nah, ini toilet juga sesuai dengan tema masing-masing. Toiletnya luxury itu lebih kecil. Meskipun dia lebih gede dari kelas eksekutif biasa, tapi ukurannya tuh ya lebih kecil gitu ya. Dia karena di ujung dia mengorbankan satu pintunya luxury, jadi satu ujung kabin itu pintunya cuma sebelah, karena satu dipakai untuk toilet. Dia tampilannya ya sama kayak mirip-mirip kayak kelas eksekutif biasa, modern, simple gitu ya. Dibandingkan dengan kelas luxury yang lega gitu ya, karena lebih dari separuh kabin, maksudnya lebar kabin itu dipakai untuk toilet. Dia punya kloset duduk, sama sih klosetnya sama duduk ya. Lantainya dibikin keramik, ada tempat wastafel yang lega gitu ya, kayak marmer gitu ya, kayaknya marmer bukan sih, pokoknya udah lebih mewah sih, menurut saya lebih mewah, lebih lega tampilannya, sesuai dengan konsep klasiknya di kelas priority. Nah, minibarnya sudah, toiletnya sudah, dan lagi-lagi pilihan saya jatuh ke kelas priority. Setelah beberapa perbandingan yang sudah saya sampaikan dari awal sampai saat ini, yang terakhir saya bandingkan tentu adalah harga ya. Harga itu penting banget ya, namanya kita pengen membeli tiket, harganya sekian, fasilitas apa aja yang akan kita dapat, apakah itu sebanding atau enggak. Tentu harga ini jadi pertimbangan yang paling penting gitu ya, kita mau milih di kelas apa. Nah, saya tuh agak lupa ya detail harga masing-masing ya antara luxury sama priority, tapi seingat saya itu kalau kelas luxury itu sudah di atas 300.000 ya perjalanan Jakarta Bandung atau sebaliknya, sedangkan si priority ini itu levelnya di bawah 300.000. Luxury di atas 300, si priority di bawah 300. Jadi dari sekian banyak komparasi yang sudah saya utarakan, menurut saya harganya lebih masuk akal di kelas priority ya, itu ya. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang didapat, harganya yang di bawah 300.000 untuk 3 jam perjalanan, menurut saya lebih masuk akal kelas priority. Cuman gak ada salahnya juga sih kita nyoba sekali-sekali nyobain kelas luxury gitu, jadi biar tahu juga rasanya naik luxury itu seperti apa sih, ada fasilitas seperti ini, kursinya apakah beneran lebih enak atau enggak gitu ya. Gak apa-apa, silahkan. Jadi ini kembali lagi ke preferensi pribadi ya, atau mungkin memang pilihannya cuma tinggal kelas luxury nih, ya udah nggak masalah gitu ya, karena memang kebetulan priority ini cukup laris loh di setiap perjalanan, di jam-jam bagus, bahkan yang istilahnya di masa-masa tertentu itu priority lebih cepat habisnya daripada di kelas ekonomi maupun kelas eksekutifnya gitu ya. Dan menurut saya itulah memang harganya cukup sebanding dengan fasilitas yang didapat ya. Jadi kalau saya memutuskan lebih milih yang mana, saya nggak akan jawab deh. Semuanya saya kembalikan ke pilihan calon penumpang ya, apakah dia lebih suka luxury atau lebih suka ke kelas priority. Jadi kira-kira seperti itu ya. Saya cuman berusaha memberikan gambaran sepengetahuan saya gitu ya, perbandingan antara kelas luxury dan kelas priority. Untuk pilihannya tetap saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Kira-kira seperti itu ya konklusinya. Ya, oke, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini, perbandingan antara kelas luxury dan priority. Jadi saya nggak bosan-bosan mengingatkan untuk teman-teman semuanya, terutama yang lihat video saya, tetap kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, yang urgent banget, diusahakan tetap tinggal di rumah aja. Kemudian tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan, sebelum mengakses terutama area muka. Kemudian
sekali lagi saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sudah support channel Risa Anggara. Tapi tetap ya, tonton terus, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan saya di sesi yang akan datang. Terima kasih, ciao.